Mungkin saya ya sedikit Pak dosen. Ya, silakan Bang Arwan. Sebenarnya kalau saya sih sangat apa yang sangat dijelaskan itu sangat bagus secara akademisi, alhamdulillah sangat masuk. Memang sih ada positifnya dan dengan bahasa yang sederhana kalau yang saya lihat adalah memang beberapa kasus berdampak tidak baik untuk kita manusia. Ya. Dalam kasus lain saya lihat berdampak baik untuk bumi. Kalau yang saya baca beberapa sumber ya. Dan kemudian kalau hal pribadi, memang sih ada positifnya juga karena ya alhamdulillah sih dengan dampak ini dalam hal ekonomi saya pribadi sih tidak terlalu banyak pengeluaran. Oke Bang, thank you responnya. Justru yang menjadi perhatian saat ini itu adalah saudara-saudara kita yang mereka masih bekerja di luar gitu. Mereka betul. Dilema yang cukup berat gitu. Apakah mereka mau berdiam diri di rumah dengan kondisi tidak punya uang atau segala macam, atau mereka harus turun ke jalan gitu, yang pada akhirnya memiliki risiko yang sangat tinggi untuk terkena dampaknya gitu. Itu sebetulnya titik tekan yang cukup menyayat hati gitu. Iya, memang sebenarnya yang saya lihat dalam situasi sekarang ini dan terkait apa yang dipaparkan tadi, sedikitnya ada 3 hal yang paling menjadi isu besar sekarang ya. Pertama, isu virus itu sendiri, COVID itu sendiri. Yang kedua, dampaknya itu secara ekonomi, saya kira itu menjadi isu terbesar. Memang sih bagi beberapa teman-teman yang mungkin yang menerima gaji bulanan, mungkin tidak terlalu berdampak karena dia tahunya terima gaji tiap bulan. Jadi, apalagi pegawai tetap ya. Ya. Tapi yang paling berdampak itu adalah yang menggaji. Iya, sebenarnya. Jadi yang pemilik, yang owner usahanya, yang pemiliknya itu tujuh keliling pasti. Iya, karena sudah pasti secara ekonomi berdampak kepada bisnis yang ada. Itu tidak hanya pada sektor bisnis, tetapi juga berdampak kepada sektor yang sosial contohnya, atau NGO segala macam semua. Bisa saja itu berdampak. Pasti dia juga nggak akan jor-joran untuk keluarkan anggaran baru untuk proyek baru, tetapi dia akan coba waiting and see. Iya. Iya, betul Bang. Jadi semua sektor pasti merasa sangat pengaruh secara ekonomi sebenarnya. Ya, maka sangat diharapkan memang seperti yang tadi sudah disinggung tadi, budaya pola hidup kita yang harus menyesuaikan. Ya, kalau saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Om Fauzi, orang lebih sekarang ini mementingkan apa namanya istilahnya? Melihat untuk bertahan hidup daripada bergaya hidup. Gaya hidup. Jadi saya kira ini juga penting untuk kita semua, bahwa dalam menyikapi situasi sekarang, mau nggak mau kita harus sadar bahwa secara ekonomi berpengaruh, bahwa secara global ekonomi dunia sementara lagi down. Iya. Nah, karena secara ekonomi dunia secara mengalami penurunan yang pesat, kita harus menyesuaikan hidup seperti itu, seperti situasi. Tetapi juga yang menjadi catatan saya adalah, dan ini yang menjadi nanti diskusi adalah, secara ini kayak kita, apa yang harusnya kita lakukan, baik itu Bret Easton maupun bermakna, ataupun di sajadah, ataupun di yang lainnya, apa yang harusnya kita lakukan untuk yang pertama, untuk menyikapi situasi sekarang ini. Yang kedua adalah pasca, setelah corona ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita survive, ya gitu. Jadi
Dan semua itu sudah harus disiapkan dari sekarang, planningnya, perencanaannya. Ya, Pak. Bukan nanti setelah corona baru kita mulai berkemas sebenarnya. Betul yang disampaikan oleh Arfan tadi, ini di satu segi ada hal baiknya, di mana kita seperti ada refresh untuk atau merestart diri untuk mempersiapkan setelah restart ini loh, kan fresh nih setelah ini. What next? Apa yang harus kita lakukan untuk survive? Iya. Terus yang dampak yang ketiga, saya kira isu yang ketiga, yang pertama virus itu sendiri, corona itu sendiri, yang kedua secara ekonomi, yang saya kira satu juga yang menjadi highlight kita adalah dari sisi kemanusiaan. Kita lihat ada banyak yang tertarik untuk berdonasi, ada juga yang sekarang ini ada banyak isu soal perampokan atau begal dan sebagainya. Ini sentimen-sentimen kemanusiaan yang saya kira mulai lebih banyak dibicarakan di baik grup-grup sosial media ya. Iya. Seperti itu. Ya, jadi isu-isu secara sosial kemanusiaan ini yang menjadi saya lihat menjadi hal yang sangat disoroti saat ini. Kita sebagai orang-orang yang bergerak di bidang sosial, tentunya satu pertanyaan yang mendasar adalah apa respons kita dengan situasi yang ketiga ini, soal sisi kemanusiaannya. Nah, saya kasih contoh sederhana dari apa yang kami lakukan di hal terkecil di keluarga kami. Kemarin itu saya ngobrol sama istri, kalau bisa untuk kita mengembangkan satu empati kepada situasi saat ini. Dengan apa caranya di meja makan itu nggak usah banyak menu. Nah, gitu. Cukup ada lauknya, satu jenis lauk, satu jenis sayur, ada nasi, oke, itu cukup. Nah, tidak harus di meja itu ada full dengan berbagai jenis makanan. Sementara kita melihat di luar sana, kadang mereka berharap ada nasi bungkus satu yang lewat, ada orang mau bawa nasi bungkus satu lewat, ya. Atau lagi susah dapat makanan. Nah, kalau kita di rumah, di dalam keluarga kita makan dengan bukan secukupnya tapi sepuasnya, saya kira kita kehilangan sensitivitas sosial kita dengan empati, merasa empati dengan keadaan yang ada. Nah, mungkin yang kita lakukan nggak pernah dilihat orang, tapi saya kira intinya kan bukan itu dilihat orang. Ya. Intinya adalah melatih diri kita sendiri untuk memiliki sensitivitas sosial, memiliki rasa empati sosial. Nah, inilah kesempatan kita melatih diri untuk itu sebenarnya. Saya lihat salah satu hal yang perlu kita lakukan, manfaatkan situasi corona itu untuk merefresh dan merestart diri kita. Kalau sebelumnya tadi kita mungkin sensitivitas kita terhadap lingkungan sosial agak kurang, mungkin ini saatnya. Nah, gitu. Bagi yang agak sedikit berkelebihan, silakan bisa berdonasi. Tetapi kalau tidak, silakan bisa saving, bisa menyimpan. Ya, karena kita nggak tahu situasi ke depan. Nah, kita nggak tahu situasi ke depan seperti apa. Jadi saya kira kita perlu merespon dengan yang pertama, kita nggak tahu situasi ke depan seperti apa, mulai sekarang ayo kita mempersiapkan diri untuk hal itu. Nah, gitu. Jadi saya kira itu sedikit tambahan dari saya dari apa yang dibahas oleh Om Fauji dengan angkat tiga dampak yang isu yang sementara hangat atau menjadi highlight dibicarakan ya, terkait dengan isu ekonomi yang dibahas. Kurang lebih itu seperti dari saya. Oke, terima kasih. Siap, sangat baik Om, sangat bagus dan sangat terasa. Sekarang memang sebetulnya kondisi kayak kita bisa saving apa segala macam gitu. Ya
memang secara alami juga kita terdorong untuk itu. Karena kan memang dari segi ekonomi juga kita banyak mengalami ini kan penurunan gitu. Terus tadi mau ini apa ya? Oh ya, impact lain ya yang menurut Bang Arfan tadi belum aku respon. Mungkin secara manusia itu mengalami negatif, secara alam mengalami positif. Dan itu memang sangat terasa kalau kita lihat quality air index yang di Jakarta itu kan ada nih Jakarta Air Quality and Weather Hourly Forecast. Kita lihat ininya presentasinya 2020 itu memiliki tingkat kejernihan udara yang lebih tinggi daripada 2019 2020 awal. Biasanya kalau setiap lihat di Air Quality Index itu ininya notifnya. Nah, ini udah di kuning dan hijau ya. Udara yang kita konsumsi, yang kita hirup sehari-hari ini lebih baik daripada biasanya gitu. Secara alam memang sepertinya mulai memperbaiki diri sendiri gitu, Ladies. Fitri ada. Jadi udah cukup jelas banget. Udah ditambahin juga tadi sama Ben yang dari sisi kemanusiaan juga kita juga bisa lebih nggak hanya selama ini kan kita pasti hanya lihat dari segi bagaimana kita diri. Iya, memuaskan diri. Tapi dengan ada kejadian ini kan kita lebih kayak bersyukur terus bagaimana kita bisa harusnya lebih banyak melihat keadaan orang lain yang jauh di bawah kita yang ternyata banyak banget yang terdampak dari seperti ini. Yang aku pribadi sih maksudnya lebih kayak bersyukur aja sih, alhamdulillah masih bisa kayak dikasih masih bisa makan. Itu tadi sih lebih banyak bersyukurnya aja. Bu Intan mau sampaikan satu? Kalau buat aku dampaknya sih lebih banyak positifnya sih kalau di aku pribadi. Satu ya lebih jadi kumpul semua anak-anak dengan waktu yang cukup lama. Terus ya alhamdulillah masih yang Fitri bilang masih ada rezeki untuk makan, tidak kekurangan. Dan malah jadi punya rasa berbagi. Karena dari syukur itu jadi rasa pengen berbagi. Baru tadi aku ngomong ke Om Ben, Pak, jualin aja pas sama baju aku terus uangnya sumbangin. Jadi jadi rasa punya sosial tuh karena ngelihat keadaan ya. Lihat keadaan sekarang tuh kayak miris, aku kadang nangis gitu. Gak usah jauh-jauh lah, banyak keluarga, saudara-saudara aku yang kena dampaknya. Iya, pasti. Ya. Jadi aku sih berharap coronanya sih cepat berlalu, tapi yang positifnya kayak kita lebih bersih, lebih ininya sih kalau bisa itu jadi jadi habit buat kita semua. Ya, justru itu yang terpenting itu bertahan dengan habit itu atau enggak setelah corona ini selesai. Kalau implementasinya ketika bulan puasa mungkin di bulan puasa kayak kita ngaji lebih banyak gitu, kita puasa segala macam ibadah lebih tingkat, apakah setelah puasa itu bisa terus seperti itu atau enggak gitu. Mungkin kita bisa implementasikan itu pada saat corona sekarang gitu. Ketika corona misalnya kita bisa lebih bersyukur segala macam, yang kita berharap setelah corona pun kita akan tetap seperti itu gitu habitsnya. Salah satu aturan juga sebetulnya generasi milenial gitu yang secara konsumtifnya lebih tinggi apa segala macam gitu. Karena kan kalau aku lihat generasi milenial X, Y, Z gitu kayak tingkat kepatuhannya, tingkat konsumerismenya itu kan berbeda tuh. Kayak lebih kan kalau orang-orang
generasi baby boomer ya, terutama baby boomer, mereka kan akan berpikir bagaimana untuk survive. Tapi kan generasi milenial orientasinya adalah experience. Orang mencari pengalaman gitu. Mereka mau makan mewah banget, misalnya sampai habis puluhan juta hanya untuk dapat experience itu misalnya. Itu kan sekarang orang-orang milenial arahnya ke sana gitu. Mungkin dengan corona ini ya menjadi sebuah tamparan gitu, bahwa kita nggak bisa kayak gitu terus gitu. Ya, Cuman betul. gitu. Ya, nih untuk konten kayak kan kalau misalnya sekarang kan mungkin deflasi ya, stoknya sedikit gitu. Untuk beberapa kasus mungkin harga akan menjadi murah gitu untuk beberapa kasus. Tapi nanti kalau misalnya setelah corona ini orang langsung jor-joran, itu bisa jadi inflasi. Kalau misalnya dari gerakan-gerakan seperti kita nggak menahan gitu, karena orang kan akan otomatis wah sepuasnya gitu, ke resto apa segala macam. Ketika demand-nya tinggi, pasti harga akan naik. Ya, makanya sebenarnya itu benar ya apa yang disampaikan tadi, bahwa apakah orang-orang masih tetap bertahan dengan habit mereka sekarang, yang dimana seperti hemat, belanja apa adanya, terus berempati dan lain sebagainya, atau seperti apa namanya, binatang buas lepas dari kandang. Di saat setelah lockdown, di istilahnya PSBB dibuka, mall dibuka langsung serbu. Itu ini kembali lagi kepada personal kita masing-masing. Apakah kita menarik pelajaran hikmah dari dibalik virus ini, atau ini hanya menahan sementara untuk kita tidak menahan sementara untuk kita tidak mengeluarkan hal-hal buruk dari diri kita sebenarnya. Iya. Iya, betul. Itu hal menarik yang saya baca pagi ini. Saya kira ini baru terjadi di Indonesia. Contoh di Jakarta, di Kelapa Gading, satu RW kembalikan bantuan sosial dari Pemprov DKI. Ya, karena merasa tak berhak sebenarnya. Terus saya lihat juga ada video di beberapa daerah sama. Ada orang-orang yang menolak bantuan karena merasa dia belum membutuhkan, ada orang lain lebih membutuhkan. Nah, tapi menariknya adalah sekarang ini ada banyak orang empati sosialnya sangat tinggi keluar, tenggang rasanya keluar, sampai ketika dibawain bantuan, kasih ke orang lain aja yang lebih membutuhkan. Nah, ini hal baik sebenarnya dari sisi positif dari coronanya. Nah, makanya mudah-mudahan hal ini terus berkembang setelah, walaupun virus sudah nggak ada lagi. Jangan sampai virus pergi, hal baik kita pergi. Nah, itu masalahnya. Jadi virus muncul, hal buruk, virus muncul, hal positif dalam diri kita muncul. Virus pergi, hal negatif dari diri kita pergi. Muncul. Sekarang hal buruk dari kita pergi nih. Hal-hal buruk dari kita pergi nih. Nah, justru virus datang. Nah, sekarang kalau jangan sampai virus sudah berlalu, sudah pergi, hal-hal positif kita malah ikut berlalu. Justru hal buruk kita, virus yang dalam diri kita malah datang. Nah, ini yang jadi tantangan sih sebenarnya buat kita untuk merespons kondisi saat ini. Ya. Makanya itu hanya akan bisa terjadi kalau mulai saat ini, hari ini, kita terus melatih diri kita untuk mengeluarkan semua hal-hal positif dalam diri kita dan mengubur dalam-dalam semua hal-hal negatif kita sebenarnya. Oke deh. Ada hal lain lagi? Saya kira sangat menarik nih. Bagus. Yeah. Temanya bagus. Relate dengan kehidupan yang saat ini. Yang sedang terjadi, sangat relate. Pokoknya ambil segi positifnya aja. Iya. Oke, saya kira cukup ya.
sangat baik. Ya. Karena saya lihat Penutupan kondisi dulu. kita juga mulai agak lebih parah-parah. Iya. Habis makan jadi ngantuk, Bang. Teman-teman di sini juga udah gambarnya nggak bergerak. Saya kira saya juga pasti nggak bergerak di sana ya. Iya. Masih, Bang. Masih. Jadi aku gak semuanya aman. Armannya yang nggak gerak di sini. Oke, thank you Om Fauzi untuk sharing bermaknanya di Jumat yang bermakna ini. Oke, teman-teman, jaga kesehatan semua. Tetap menyesuaikan diri, menyesuaikan hidup dengan situasi sekarang. Untuk menyikapi situasi yang ada. Kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir, tapi apa yang dibagikan oleh Om Fauzi sangat baik sebagai warning buat kita, tapi juga ada hikmah buat kita semua. Terima kasih banyak. Amin, amin. Sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya. Oke. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.